Kisah Raja Sombong Pencinta Pakaian Indah. Di sebuah kerajaan yang makmur dan indah, hiduplah seorang raja yang sangat terkenal dengan kesombongannya. Raja ini memiliki satu kegemaran yang sangat mencolok, pakaian. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, mencoba berbagai pakaian baru yang mewah dan berkilauan. Ia tidak pernah merasa cukup dengan koleksi pakaiannya yang sudah melimpah. Setiap kali ada kesempatan, ia akan memamerkan pakaian barunya kepada rakyatnya, berharap mendapatkan pujian dan kekaguman dari mereka. Raja ini begitu terobsesi dengan penampilannya sehingga ia mengabaikan banyak hal penting lainnya. Ia tidak peduli dengan urusan pemerintahan, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan bahkan tidak tertarik dengan kegiatan berburu atau teater, kecuali jika kegiatan tersebut memberinya kesempatan untuk memamerkan pakaian barunya. Setiap jam dalam sehari, ia memiliki pakaian yang berbeda, dan orang-orang di kerajaannya sering berkata, Raja sedang berada di ruang ganti. Alih-alih, Raja sedang duduk di dewan. Kerajaan ini menjadi tempat yang ramai dan penuh dengan aktivitas. Setiap hari, banyak orang asing datang ke istana, membawa berbagai barang dan cerita dari negeri yang jauh. Namun, tidak ada yang lebih menarik perhatian Raja selain pakaian baru. Ia selalu mencari sesuatu yang lebih indah, lebih mewah, dan lebih unik untuk menambah koleksi pakaiannya. Pada suatu hari yang cerah, ketika kerajaan sedang sibuk dengan aktivitas sehari-hari, dua orang asing tiba di gerbang istana. Mereka adalah penipu ulung yang mengaku sebagai penenun hebat. Dengan pakaian yang tampak sederhana namun rapi, mereka membawa diri dengan percaya diri dan penuh tipu muslihat. Mereka menghadap raja dengan penuh hormat dan memperkenalkan diri sebagai penenun yang bisa membuat kain paling indah yang pernah ada. Kami memiliki kemampuan untuk menenun kain yang tidak hanya indah, tetapi juga ajaib, kata salah satu penipu dengan nada meyakinkan. Kain ini memiliki sifat yang sangat istimewa, hanya orang yang bijaksana dan kompeten yang bisa melihatnya. Orang bodoh dan tidak layak tidak akan bisa melihat kain tersebut. Raja yang sombong dan selalu mencari cara untuk menonjolkan dirinya, sangat tertarik dengan klaim mereka. Ia berpikir bahwa pakaian dari kain ajaib ini akan menjadi cara yang sempurna untuk menunjukkan kebijaksanaannya dan mengidentifikasi siapa saja di kerajaannya yang tidak layak menduduki jabatan mereka. Dengan mata berbinar, Raja memutuskan untuk memesan pakaian dari kain ajaib tersebut. Setelah mendengar klaim luar biasa dari dua penipu yang mengaku sebagai penenun hebat, raja yang sombong itu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia membayangkan betapa megahnya pakaian dari kain ajaib tersebut dan bagaimana ia akan memukau seluruh kerajaannya. Dengan penuh antusiasme, raja memutuskan untuk memesan pakaian dari kain ajaib itu. Jika kain ini benar-benar seperti yang kalian katakan, maka aku harus memilikinya, kata raja dengan mata berbinar. Berapapun biayanya, aku akan membayarnya. Mulailah bekerja segera. Para penipu, yang melihat peluang besar untuk mendapatkan keuntungan, segera menerima tawaran raja. Mereka meminta sejumlah besar emas dan sutra terbaik sebagai bahan untuk menenun kain ajaib tersebut. Raja, tanpa ragu, memberikan semua yang mereka minta. Ia tidak sabar untuk melihat hasil karya mereka dan membayangkan betapa indahnya pakaian tersebut. Para penipu kemudian mulai bekerja di ruang tenun yang besar di istana. Mereka berpura-pura bekerja keras, tetapi sebenarnya mereka tidak menenun apa-apa. Mereka hanya berpura-pura memintal benang dan menenun kain yang tidak terlihat. Setiap hari, mereka meminta lebih banyak emas dan sutra, yang semuanya mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Raja yang semakin penasaran memutuskan untuk mengirim salah satu menterinya untuk memeriksa kemajuan pekerjaan para penipu. Menteri yang dipilih adalah seorang pria tua yang setia dan bijaksana, yang telah melayani Raja selama bertahun-tahun. Raja yakin bahwa menteri ini adalah orang yang tepat untuk menilai keindahan kain ajaib tersebut. Pergilah dan lihat bagaimana para penenun itu bekerja, perintah Raja kepada menteri yang paling setia dan bijaksana. Pastikan mereka bekerja dengan baik dan laporkan kembali kepada saya. Menteri tersebut, yang sangat setia kepada Raja, segera pergi ke ruang tenun. Namun, ketika ia tiba di sana, ia tidak bisa melihat apa-apa di atas alat tenun. Tidak ada benang,
Tidak ada kain, hanya alat tenun kosong yang bergerak seolah-olah sedang digunakan. Apa yang terjadi di sini? Pikir menteri itu dalam hati. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apakah aku bodoh? Apakah aku tidak layak untuk jabatanku? Namun, karena takut dianggap bodoh dan tidak layak, menteri tersebut berpura-pura melihat kain yang indah. Ia memuji para penipu atas pekerjaan mereka dan melaporkan kepada raja bahwa kain tersebut sangat indah dan luar biasa. Ya, memang sangat indah, katanya dengan suara gemetar. Warna-warnanya sangat cerah dan pola-pola ini sangat rumit. Kalian benar-benar penenun yang hebat. Para penipu tersenyum puas mendengar pujian tersebut. Mereka tahu bahwa penipuan mereka berhasil. Mereka terus berpura-pura bekerja, sementara emas dan sutra yang mereka terima semakin menumpuk. Raja, yang sangat senang mendengar laporan tersebut, memberikan lebih banyak emas dan sutra kepada para penipu. Ia tidak sabar untuk melihat pakaian barunya dan membayangkan betapa kagumnya semua orang saat melihatnya mengenakan pakaian dari kain ajaib tersebut. Setelah berminggu-minggu berpura-pura bekerja keras, para penipu akhirnya mengumumkan bahwa pakaian raja sudah selesai. Mereka mengundang raja untuk datang dan melihat hasil karya mereka. Raja, yang sangat antusias dan tidak sabar, segera pergi ke ruang tenun bersama para pejabat istana yang paling setia dan bijaksana. Ketika raja dan rombongannya tiba di ruang tenun, para penipu berpura-pura dengan penuh semangat menunjukkan pakaian yang tidak terlihat itu. Mereka mengangkat tangan mereka seolah-olah memegang kain yang sangat halus dan indah, dan dengan gerakan yang anggun, mereka berpura-pura memakaikan pakaian tersebut kepada raja. Yang mulia, lihatlah betapa indahnya pakaian ini, kata salah satu penipu dengan nada penuh kekaguman. Warna-warnanya sangat cerah dan pola-pola ini sangat rumit. Bukankah ini luar biasa? Raja, yang tidak bisa melihat apa-apa, merasa sangat bingung dan cemas. Apakah aku bodoh? Apakah aku tidak layak menjadi raja? Pikirnya dalam hati. Namun, karena takut dianggap bodoh dan tidak layak, ia berpura-pura melihat pakaian tersebut dan memuji keindahannya. Ya, memang sangat indah, kata raja dengan suara gemetar. Warna-warnanya sangat cerah dan pola-pola ini sangat rumit. Kalian benar-benar penenun yang hebat. Para pejabat istana yang juga tidak bisa melihat apa-apa, mengikuti jejak raja dan berpura-pura kagum dengan pakaian yang tidak terlihat itu. Mereka memuji keindahan pakaian tersebut dan menyatakan betapa beruntungnya mereka memiliki raja yang begitu bijaksana dan berwawasan luas. Para penipu, yang sangat puas dengan hasil penipuan mereka, kemudian meminta raja untuk mencoba pakaian tersebut. Mereka berpura-pura memakaikan pakaian itu kepada raja, yang sebenarnya tidak memakai apa-apa. Raja berdiri di depan cermin besar, berpura-pura mengagumi dirinya sendiri dalam pakaian yang tidak terlihat itu. Yang mulia, pakaian ini sangat ringan dan nyaman, kata salah satu penipu. Anda akan merasa seolah-olah tidak memakai apa-apa, tetapi tetap terlihat sangat megah dan berwibawa. Raja, yang sangat terbuai oleh pujian palsu dan keyakinan bahwa pakaian barunya adalah karya seni yang luar biasa, memutuskan untuk mengadakan parade besar. Ia ingin memamerkan pakaian ajaibnya kepada seluruh rakyat dan membuktikan kebijaksanaannya. Dengan penuh antusiasme, ia mengumumkan bahwa parade akan diadakan keesokan harinya, dan seluruh rakyat diundang untuk menyaksikan keindahan pakaian barunya. Pada hari yang ditentukan, jalan-jalan di ibu kota dipenuhi oleh rakyat yang bersemangat. Mereka semua ingin melihat pakaian ajaib yang hanya bisa dilihat oleh orang bijaksana dan kompeten. Bendera berkibar, musik dimainkan, dan suasana penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Semua orang berbicara tentang pakaian raja dan bertanya-tanya apakah mereka cukup bijaksana untuk melihatnya. Raja, yang merasa sangat percaya diri, berdiri di depan cermin besar di istananya. Para penipu berpura-pura memakaikan pakaian yang tidak terlihat itu kepadanya. Mereka mengangkat tangan mereka dengan gerakan anggun, seolah-olah memegang kain yang sangat halus dan indah. Raja, yang tidak bisa melihat apa-apa, tetap berpura-pura kagum dengan pakaian tersebut. Yang mulia, Anda terlihat sangat megah, kata salah satu penipu dengan nada penuh kekaguman. Pakaian ini sangat ringan dan nyaman.
Anda akan merasa seolah-olah tidak memakai apa-apa, tetapi tetap terlihat sangat berwibawa. Raja tersenyum puas dan melangkah keluar dari istana, siap untuk memulai paradenya. Ia berjalan dengan kepala tegak, penuh kebanggaan, sementara para pejabat istana dan rakyatnya mengikuti di belakangnya. Semua orang yang melihatnya berpura-pura kagum dengan pakaian yang tidak terlihat itu, karena mereka tidak ingin dianggap bodoh atau tidak layak. Saat raja berjalan di jalanan, rakyat bersorak dan memuji keindahan pakaian barunya. Mereka berbisik satu sama lain tentang betapa indahnya warna-warna dan pola-pola pada kain tersebut, meskipun sebenarnya mereka tidak bisa melihat apa-apa. Suasana penuh dengan kekaguman palsu dan ketakutan untuk mengungkapkan kebenaran. Di tengah parade besar yang penuh dengan sorak-sorai dan kekaguman palsu, raja berjalan dengan kepala tegak, memamerkan pakaian barunya yang tidak terlihat. Para pejabat istana dan rakyatnya mengikuti di belakangnya, berpura-pura kagum dengan pakaian yang sebenarnya tidak ada. Mereka semua takut dianggap bodoh atau tidak layak jika mengakui bahwa mereka tidak bisa melihat pakaian tersebut. Namun, di tengah kerumunan yang padat, seorang anak kecil yang polos dan jujur melihat raja dan berteriak dengan suara lantang, tapi raja tidak memakai apa-apa. Teriakan anak tersebut membuat semua orang terdiam sejenak. Mereka saling memandang dengan kebingungan dan rasa malu. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara kerumunan, dan perlahan-lahan, kebenaran mulai terungkap. "Anak itu benar," kata seseorang dengan suara pelan. "Raja memang tidak memakai apa-apa." Suasana berubah dari kekaguman palsu menjadi kebingungan dan rasa malu. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka juga tidak bisa melihat pakaian raja dan bahwa mereka telah tertipu oleh para penipu. Raja, yang mendengar teriakan anak tersebut, merasa sangat malu dan marah. Wajahnya memerah, dan ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakannya. Namun, karena kesombongannya, ia tidak ingin mengakui bahwa dirinya telah ditipu. Ia tetap melanjutkan paradenya dengan kepala tegak, meskipun dalam hati ia tahu bahwa dirinya telah menjadi bahan tertawaan seluruh kerajaan. Para pejabat istana yang mengikuti di belakang raja juga merasa sangat malu. Mereka telah berpura-pura kagum dengan pakaian yang tidak ada, dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah tertipu. Mereka saling memandang dengan rasa malu dan kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, para penipu yang telah berhasil menipu raja dan seluruh kerajaannya, diam-diam melarikan diri dengan membawa semua emas dan sutra yang mereka terima. Mereka tertawa puas, mengetahui bahwa mereka telah berhasil menjalankan penipuan terbesar dalam hidup mereka. Parade besar yang seharusnya menjadi momen kebanggaan bagi raja, berubah menjadi pelajaran berharga tentang kesombongan dan pentingnya kejujuran. Rakyat belajar bahwa terkadang, kebenaran yang sederhana dari seorang anak kecil bisa membuka mata banyak orang dan mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Raja, meskipun merasa sangat malu, belajar bahwa kesombongan dan keinginan untuk selalu terlihat lebih baik dari orang lain bisa membuat seseorang menjadi buta terhadap kebenaran. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi lebih bijaksana dan rendah hati di masa depan, dan untuk selalu mendengarkan suara hati nurani, tidak peduli seberapa tidak nyaman kebenaran itu.